Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para pecintaku, dimanapun anda berada, yang sedang sakit semoga jangan kantong kering, semoga diisi dompet-dompetnya sama kita yang sedang bekerja ya, terutama ya, yang kalau kita kerja pasti dompet kita akan penuh ya, terisi oleh uang. Jangan salah dulu ya para sahabat ya. Nah, yang sedang jomblo semoga dapat jodoh, diberikan keturunan ya, yang sebelum punya keturunan ya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini terutama-tama saya ingin membagikan tata cara untuk perawatan lahan pribadi sawit ya. Ini saya saat ini berada di lahan sawit pribadi saya sendiri ya para sahabat ya. Nah, ini saya sekarang berada di lahan sawit pribadi saya sendiri. Saya ingin membagikan untuk sahabat-sahabat saya dimanapun anda berada mengenai perawatan ya. Kebanyakan begini para sahabat, biasanya kalau lahan pribadi itu inginnya dia bersih terus ya, itu salah. Kalau bagi saya itu salah ya para sahabat ya. Karena begini, kalau lahan pribadi memang kalau dia bersih itu kelihatan, kita melihatnya itu enak gitu. Betul, memang kalau kita melihat itu supaya enak, kita pandangannya bersih ya kan. Nah tapi salah bagi saya, karena begini, kalau semakin lahan itu bersih ya para sahabat ya, lahan itu bersih, dia tandus tanahnya para sahabat, jangan salah dulu. Maka dari itu saya ingin membagikan tata cara perawatan lahan sawit pribadi. Jadi begini para sahabatnya, boleh kita membersihkan lahan sawit pribadi gitu. Tapi ada tapinya lagi nih para sahabat. Kalau kita terlalu bersih ya, kalau kita terlalu bersih itu nanti tanahnya tandus. Dia tumbuhnya apa, rumputnya, rumput lalang yang itu yang udah suatu itulah yang terutama tumbuh pasti rumput lalang dulu kalau tempatnya tandus itu ya. Nah, jadi kita nggak boleh terlalu dibersihkan benar, boleh kita bersihkan hanya piringan saja, terus pinggir-pinggirannya dari piringannya sawit itu kita tebas. Nah, kita tebas bagian, kita tebas. Kenapa? Supaya di umur sudah nanti mencapai umur ke 10 tahun 9 tahun itu paling kuat dia sampai 14 liter dalam per hari pengisapan air. Maka dari itu, dari umur sekarang ini kita harus menjaga tanah supaya tidak tandus. Kenapa? Kalau sudah tandus dia zat asamnya kuat dia para sahabat ya. Kita harus menggunakan pupuk terus, pupuk yang menggunakan pupuk organik ya kan, yang mengandung kimia. Maka dari itu para sahabat, duri sawit jika kena ke kaki kita, badan-badan kita itu sangat-sangat sakit sekali ya, berbisanya luar biasa itu para sahabat-sahabat aku ya, dimanapun kalian berada ya. Kita boleh membersihkan lahan sawit pribadi kita sendiri, cukup digunakan dengan tebas. Kenapa? Supaya tanah itu tidak terlalu tandus. Kita satu, yang kedua kita harus paling kita bersihkan di piringannya, sekelilingannya bawah pokok pohon sawit ya, seperti inilah. Yuk mari kita tengokin ya. Nah ini yang para sahabat ya, nah ini sekarang berusianya 1 tahun ya, ini baru berusia 1 tahun. Nah ini, nah perhatikan di sini kita hanya membersihkan ini aja. Nanti kita kerok pakai itu cangkul ya, kalau ada cangkul kita kerok pakai cangkul, kalau nggak ada pun ya nggak jadi masalah, bagi kita tebas saja. Supaya kenapa? Dia tidak tandus tanahnya. Kalau sudah tandus, sawitnya pun gersang ya. Kalau nggak tahu tandus gersang nanti ya, sawitnya pun dia berbeda dengan yang lain. Maka dari itu jangan terlalu bersih benar ya pun ya, jangan terlalu bongkor pun, semak pun ya jangan ya. Kalau yang nggak tahu semak itu bongkor ya, rampu. Nah, itu bahasa nasional nih. Nah ini yang
agak ini yang udah agak tinggi ya. Ini nanti saya akan tebas ini. Ini nanti akan saya tebas lahannya ini semua sampai ke sana itu. Nah, itu yang besar itu pohon durian dia. Nah, itu yang besar itu pohon durian ini. Pohon durian. Nah, ini batang ubi nanti saya tetap saya tebas juga ya para sahabat ya. Nah, itulah kebanyakan kita di sini kawan-kawan miara sawit pribadi itu lahannya bersih terus. Salah kalau bagi saya itu ya para sahabat ya. Karena begini loh para sahabat. Di saat usia sawit itu umur 1 tahun sampai 3 tahun, 4 tahun sampai dia berbuah pasir, itu nggak boleh terlalu bersih benar lahannya. Nah, kalau jika nanti ingin kita bersihkan, dia di umur sudah 10 tahun, 8 tahun ke atas boleh kita bersihkan. Kenapa? Daunnya itu sudah bertemu seperti ini. Nah, jadi kita bersihkan di bawahnya itu. Kita semprot sampai kelihatan jarum jatuh pun, sampai kelihatan pun nggak jadi masalah. Karena begini, dia kalau daunnya sudah ketemu, tanah itu kan dingin, teduh. Nah, baru dia mengandung air. Kalau sawit masih kecil itu jangan terlalu dibersihkan benar ya para sahabat ya. Cukup kita tebas, kita bersihkan di bawah pohonnya saja, kita buka piringannya saja. Pinggirannya itu gawangan sawitnya itu kita gunakan tebas saja ya, supaya dia mengandung air. Jangan salah ya para sahabat ya. Nah, nanti kalau udah umur 9 tahun ke atas boleh baru kita bersihkan. Kenapa? Pelepahnya itu dia sudah bertemu seperti ini. Nah, ya kebanyakan memang para sahabat aku ini sering saya perhatikan itu lahannya harusnya bersih terus, harus bersih terus. Memang benar, kalau kita bersih itu enak kita pandangan kita, tapi modal kita pun sangat besar juga para sahabat, jangan salah ya. Tapi kalau kita menggunakan tebas saja, tebas buka piringan supaya dia nggak terlalu kotor benar di bawahnya, kita cukup dengan kerok pakai cangkul atau pakai parang dan sebagainya ya. Dia jadi tanah yang di pinggir-pinggirnya dari yang di sawitnya itu, dia masih ada mengandung airnya. Nah, dan lagi kalau kita membersihkan di piringannya saja, pupuk pun dia hanya sawit saja yang memakan pupuknya, nggak dibantu dengan racun rumput-rumput lain ya. Jangan salah. Nah, nanti kalau udah besar, udah tinggi, udah buah pasir, udah mulai kita mengurangi rumput, bolehlah kita bersihkan sedikit, tapi jangan sampai habis, rumputnya disisakan juga, cukup dengan tebas. Coba perhatikan di perusahaan manapun, saya sering meneliti di perusahaan manapun ya, kebanyakan jarang dia menggunakan racun. Di saat umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu jarang dia menggunakan racun, cukup menggunakan tebas. Racunnya itu paling hanya untuk menyemprot pinggir-pinggirannya saja, di piringannya saja. Nah, di gawangannya itu cukup dia menggunakan tebas di perusahaan. Kenapa? Ya seperti itulah, dia mengandung air supaya ada airnya. Dimana-mana saya itu perhatikan di perusahaan itu sama. Maka dari itu saya teliti ya kan, saya telitikan benar-benar, oh begini caranya. Makanya dari itu saya ingin membagikan untuk sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada ya, supaya jangan salah paham. Tapi kalau yang mau percaya ya silakan monggo, yang nggak percaya pun ya nggak jadi masalah. Tapi kalau bagi saya ya cukup dibuka piringannya saja, pinggirnya di gawangnya kita tebas saja, untuk mengurangi modal kita juga terutama ya. Nah, nanti kalau udah sawit udah besar, udah tinggi, pelepahnya sudah ketemu semua ujung ke ujungnya, nah udah teduh di bawahnya, boleh kita bersihkan, semprot habis, semprot total pun nggak jadi masalah. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini. Jika yang ingin mencoba ya silakan, yang nggak mau mencoba ya silakan juga. Yang percaya ya ikuti, yang nggak percaya ya abaikan saja. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.